Desa kecil itu terletak di bawah kaki bukit, yang sejuk dan damai. Di sana tinggal seorang laki-laki bernama Guru Huang, yang berprofesi sebagai guru di sebuah SMA negeri di desa itu. Guru bijaksana dan sangat dicintai murid-muridnya itu, mengajar mata pelajaran sejarah dan budi pekerti. Pagi itu dia terlihat gundah gulana. Hari ini adalah hari pertama dia memasuki masa pensiunnya. Berbeda dengan kebanyakan pegawai yang pada umumnya menyambut gembira masa pensiunnya. Guru Huang tampak berbeda, dia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dia merasakan kesepian. Guru Huang tidak mau mengisi masa-masa pensiunnya dengan bersantai, dia ingin hidupnya berarti dan bermanfaat bagi orang banyak. Akhirnya dia memutuskan untuk membuka les gratis bagi anak-anak di desa itu. Guru Huang menyadari bahwa ilmu hanya membuka pintu untuk masa depan, namun budi pekerti yang baik adalah cara untuk menjalani masa depan. Itulah alasan Guru Huang membuka les gratis di desanya. Gayung pun bersambut, sore itu rumah Guru Huang nampak ramai dengan beberapa remaja yang antusias mengikuti les tersebut. Dia membuka pertemuan itu dengan mengenalkan seorang tokoh karismatik dan populer di Cina, yaitu Xi Jinping. Xi Jinping lahir pada tanggal 15 Juni 1953. Dia adalah seorang politikus Tiongkok yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, PKT, dan ketuanya dari Komisi Militer Pusat, CMC, dan dengan demikian menjadi pemimpin tertinggi Tiongkok sejak tahun 2012. Xi juga menjabat sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok, RRT, sejak tahun 2013. Ia termasuk dalam generasi kelima kepemimpinan Tiongkok. Putra veteran komunis Tiongkok Xi Zhongxun. Xi diasingkan ke pedesaan Kabupaten Yanchuan saat remaja setelah ayahnya melakukan pembersihan selama revolusi kebudayaan. Dia tinggal di Yaodong di desa Liangjiahe, Provinsi Shaanxi, di mana dia bergabung dengan PKT setelah beberapa kali gagal dan bekerja sebagai sekretaris partai setempat. Setelah mempelajari teknik kimia di Universitas Tsinghua sebagai mahasiswa buruh tani tentara, Xi naik jabatan secara politik di provinsi-provinsi pesisir Tiongkok. Xi adalah gubernur Fujian dari tahun 1999 hingga 2002, sebelum menjadi gubernur dan sekretaris partai di negara tetangga Zhejiang, dari tahun 2002 hingga 2007. Setelah pemecatan sekretaris Partai Shanghai, Chen Liangyu, Xi dipindahkan untuk menggantikannya untuk jangka waktu singkat pada tahun 2007. Ia kemudian bergabung dengan Komite Tetap Politbiro PKT pada tahun yang sama dan menjabat sebagai sekretaris pertama, Sekretariat Pusat pada bulan Oktober 2007. Pada tahun 2008, ia ditunjuk sebagai penerus Hu Jintao sebagai pemimpin tertinggi. Untuk itu, Xi ditunjuk sebagai Wakil Presiden RRT dan Wakil Ketua CMC. Ia resmi menerima gelar kepemimpinan inti dari Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2016. Xi adalah Sekretaris Jenderal PKC pertama yang lahir setelah berdirinya RRT. Sejak mengambil alih kekuasaan, Xi telah menerapkan langkah-langkah luas untuk menegakkan disiplin partai dan memaksakan persatuan internal. Kampanye anti-korupsinya menyebabkan jatuhnya pejabat-pejabat terkemuka Partai Komunis Tiongkok, baik petahana maupun pensiunan, termasuk Zhou Yongkang, mantan anggota PSC. Ia juga telah memberlakukan atau mempromosikan kebijakan luar negeri yang lebih agresif, khususnya yang berkaitan dengan hubungan Tiongkok dengan AS. 9 garis putus-putus di Laut Cina Selatan, sengketa perbatasan Tiongkok-India, dan status politik Taiwan. Dia berupaya memperluas pengaruh Tiongkok di Afrika dan Eurasia melalui inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan. Xi telah memperluas dukungannya terhadap badan usaha milik negara, BUMN, memajukan fusi militer sipil, mengawasi program pengentasan kemiskinan yang ditargetkan, dan telah berupaya mereformasi sektor properti. Ia juga mempromosikan kesejahteraan bersama, serangkaian kebijakan yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan, dan menggunakan istilah tersebut untuk membenarkan tindakan keras yang luas.
dan banyak peraturan terhadap sektor teknologi dan bimbingan belajar pada tahun 2021. Xi bertemu dengan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou pada tahun 2015, pertama kalinya para pemimpin RRT dan Republik Tiongkok bertemu. Meskipun hubungan memburuk setelah Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik, DPP, memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2016. Ia menanggapi pandemi COVID-19 di daratan Tiongkok dengan pendekatan Zero COVID dari Januari 2020 hingga Desember 2022, kemudian beralih ke strategi mitigasi. Xi juga mengawasi pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong, dengan menekan oposisi politik di kota tersebut, terutama aktivis pro-demokrasi. Xi pernah bercerita bahwa kesuksesan yang dia raih semuanya berkat pendidikan ayahnya, dan inilah salah satu kisah nyata tentang bagaimana ayahnya mendidik dia pada masa itu. Ketika saya masih kecil, saya adalah anak yang egois dan selalu mengambil yang terbaik untuk diri saya sendiri. Perlahan-lahan semua orang meninggalkan saya, dan saya tidak punya teman lagi. Saya tidak berpikir itu salah saya, tetapi saya mengkritik dan menyalahkan orang lain. Suatu saat ayah saya memberi 3 kalimat untuk membantu saya dalam kehidupan saya. Suatu hari ayah saya memasak 2 mangkok mie dan meletakkan 2 mangkok mie itu di atas meja. 1 mangkok disajikan dengan telur di atas mie dan tampak menggoda nafsu makan saya, sementara 1 mangkok lagi tanpa telur di atasnya. Kemudian ayah saya berkata, "Anakku, silahkan kamu pilih mangkuk mana yang kamu inginkan." Pada saat itu telur sangat sulit untuk didapatkan. Tidak semua orang bisa makan telur pada hari-hari biasa. Kesempatan makan telur hanya datang selama festival atau tahun baru. Tentu saja sebagai anak kecil yang kala itu masih egois, saya memilih mangkok mie dengan telur di atasnya. Pada saat kami mulai makan, saya mengucapkan selamat pada diri saya sendiri atas pilihan ini, dan keputusan bijak yang saya lakukan untuk mendapatkan telur itu. Lalu saya terkejut. Ketika melihat ayah saya makan mie, ada 2 telur di bawah mangkuknya, tersembunyi di bagian bawah mie. Saya sangat menyesal dan memarahi diriku sendiri karena terlalu buru-buru mengambil keputusan itu. Ayah saya tersenyum iba melihat raut muka saya. Kemudian ayah berkata, "Anakku, kamu harus ingat apa yang dilihat matamu mungkin tidak benar, dan jika kamu berniat mengambil keuntungan dari orang-orang, maka kamu akan berakhir dengan kekalahan." Dan keesokan harinya ayah saya kembali memasak 2 mangkok mie dan disajikan di atas meja seperti kemarin, 1 mangkok dengan telur di atas mie dan 1 mangkok lagi tanpa telur di atasnya. Sekali lagi dia berkata, "Anakku, silahkan makan. Kamu boleh pilih mangkok mana yang kamu inginkan." Kali ini saya lebih pintar. Saya memilih mangkuk tanpa telur di atasnya. Saya sekali lagi terkejut dengan keputusan itu. Dan saat saya memisahkan mie dari atas, tidak ada 1 telur pun di bawah mangkok mie. Kemudian ayah tersenyum dan berkata kepada saya, "Anakku, kamu tidak harus selalu bergantung pada pengalaman, karena kadang-kadang hidup dapat mengecohmu atau menipu kamu, tetapi kamu tidak boleh terlalu jengkel dan bersedih. Ini hanya memperlakukan sebagai pengetahuan yang kamu dapat sebagai proses pembelajaranmu. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan pelajaran semacam ini dari buku teks manapun juga." Hari ketiga ayah saya kembali memasak lagi 2 mangkok mie, 1 mangkok mie dengan telur di atasnya, dan 1 mangkok mie lagi tanpa telur di atasnya. Seperti biasa ayah menyajikan 2 mangkok mie itu di atas meja, dan kembali berkata kepada saya, sebagaimana perkataan ayah sebelumnya. Kali ini saya bilang ke ayah saya, "Ayah, silahkan pilih terlebih dahulu. Ayah adalah kepala keluarga dan berkontribusi paling banyak kepada keluarga." Ayah saya tidak menolak dan memilih mangkuk dengan telur di atasnya. Saat saya makan mie sesuai pilihan saya, dalam hati saya berkata, pasti tidak ada telur di dalam mangkok saya. Dan yang mengejutkan saya adalah, ternyata ada 2 telur di dalam mangkok saya. Ayah saya tersenyum kepada saya. Dengan pandangan penuh cinta yang terpancar di matanya, dia berkata kepada saya, "Anakku, kamu harus ingat, ketika kamu berpikir untuk kebaikan orang lain, maka hal-hal baik akan selalu terjadi padamu." Saya selalu ingat 3 nasihat yang diberikan ayah kepada saya, dan saya menjalankan kehidupan saya sesuai dengan nasihatnya. Dan benar saja, saya bisa sukses.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Semoga video ini bermanfaat. Salam kebajikan.